Sebelum lanjut, ayo cuci tangan dulu. Cuci tangan sampai bersih ya. Pakai sabun, pakai air. Habis itu kalau udah, mari kita lanjut. Dear Corona, lo boleh pergi aja nggak sekarang ini? Kita udah bosan banget nih di rumah. Kita udah bosan rebahan. Pengen keluar. Pengen ngumpul bareng teman-teman lagi. Kita pengen nongki-nongki lagi. Lo pergi ya. Pergi dengan tenang. Generasi milenial itu adalah generasi yang paling gemar nongki. Dan gue termasuk bagian dari generasi itu. Generasi kita itu generasi yang banyak ngabisin waktu di kafe. Nggak peduli mau sendiri ataupun rame-rame. Kafe adalah pilihan yang paling enak buat ngabisin waktu. Mulai dari ngerjain tugas, gibahin temen, atau cuman buat sekedar duduk dan menikmati secangkir kopi. Meskipun banyak juga sih yang ke kafe tapi mesennya es teh, ya cuman buat sekedar dapat yang namanya wifi sih. Bukan cuman kafe, warung-warung kecil pinggir jalan juga bisa jadi alternatif. Kalau dompet lagi tipis dan jiwa nongki nuntut kita buat keluar. Nongki ini sebenarnya bahasa gaul dari bahasa aslinya yaitu nongkrong. Gue nggak tahu pastinya sejak kapan kata nongki ini mulai digunakan. Pada intinya, nongki ini dijadikan buat istilah bagi mereka yang ngabisin waktu bareng teman-temannya di tempat-tempat perkumpulan seperti kafe dan lain-lain. Generasi kita juga gemar traveling kok. Dan gue juga salah seorang bagian dari generasi itu. Traveling sehari bareng teman, atau bahkan nyampe berhari-hari. Mulai dari menginap di penginapan, rumah teman, hingga nginap di tenda. Semuanya dilakuin bareng-bareng teman kita yang emang udah deket dan emang udah sering bareng-bareng. Traveling sekedar buat refreshing dari padatnya kegiatan harian, hingga keperluan sosial media. Bukan cuma nongki sama traveling, masih banyak lagi kegiatan yang sangat menggambarkan generasi kita ini. Pada intinya, generasi kita ini adalah generasi gemar perkumpulan. Bener nggak tuh? Tapi gue sedikit ada bertanya sih pada diri sendiri. Sebenarnya yang gue kangenin itu apa? Gue kangen sama nongki-nongkinya? Atau sebenarnya gue kangen main HP bareng temen? Main HP bareng temen? Maksudnya gimana? Ya iya, bikin perkumpulan, dating, ngobrol bentar habis itu nunduk HP masing-masing. Cuekin temen, buka Instagram, atau sekedar chatan sama orang yang jauh. Sebenarnya yang gue kangen ini, travelingnya, atau berebut giliran berfoto sama teman, atau berebut berbagi momen di sosial media bareng teman, yang bikin kita lupa nikmatin suasananya. Kadang lucu juga sih, kita ngobrol lewat chat saat kita jauh. Kita telepon-teleponan, bahkan kita bisa video callan bareng. Tapi kalau ketemu, malah kita cuekin teman kita yang kita ajak chatan sebelumnya dan janjian buat ketemuan. Bikin perkumpulan, saat kita ketemu itu, kita malah asik sendiri chatan sama orang lain yang jauh. Dan itu bakal menjadi siklus yang berputar. Janjian ketemuan sama yang satu, pas ketemu, chatan sama temen yang satu. Ketemu sama yang satunya lagi, chatannya sama yang lain. Jadi siklus ini berputar seperti itu. Yang pada akhirnya bikin kita sebenarnya nggak ngumpul, tapi sekedar duduk bareng. Iya, kita cuma duduk bareng, pada sibuk HP masing-masing, main Instagram, chatan, nonton YouTube, dan lain-lain. Bahkan lobetnya HP bukan halangan. Kenapa? Karena kita emang sengaja cari tempat kumpul yang ada colokan. Wajib ada colokan. Tempat nongki bukan lagi tempat nongki tanpa colokan. Saat traveling juga gitu. Kita sebenarnya nggak traveling bareng. Kita cuma pergi bareng. Kita sekedar pergi dan berujung pada antrian berfoto untuk menuhin galeri dan mengupload salah satu di antaranya. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Banyak juga kok yang tetap ngobrol tanpa pegang HP dan menghargai waktu perkumpulan itu. Dan buat kalian yang kayak gitu, salut dari gue. Kalian keren. Nah, balik lagi nih ke masalah yang tadi. Jadi sebenarnya secara nggak sadar, kita udah terbiasa dengan social distancing. Jauh sebelum adanya corona, kita udah terapin kok social distancing itu. Social distancing kan artinya jarak sosial. Cuman yang beda hanya tempatnya. Dulu kita social distancingnya di tempat-tempat perkumpulan. Di kafe, di tempat wisata, di warung pinggir jalan, bahkan di sekolah. Jadi, kenapa kita harus menggerutu di rumah karena social distancing yang diterapkan pada corona ini? Kan emang udah biasa. Sekarang kita malah berlomba-lomba meningkatkan hubungan sosial melalui sosmed. Kangen ngumpul, pengen ketemu, pengen nongki. Kita pengen nongki apa pengen duduk bareng doang? Kita kan udah terapin social distancing jauh sebelum pemerintah nyuruh kita buat social distancing itu.
Seiring jalannya waktu nih, social distancing itu diganti jadi physical distancing. Soalnya kan emang kita cuma jaga jarak fisik, bukan jarak sosial. Jarak sosial mah udah kita terapin dari dulu-dulu sebelum adanya corona. Jadi sekarang, mumpung kita lagi physical distancing, lo puas-puasin dah main sama HP lo. Lo puas-puasin dah tatap layar kotak itu. Abis corona ini hilang, dan kita bisa ngumpul lagi, kita bisa nongki lagi. Mari kita beneran nongki, bukan sekedar duduk bareng. Thank you banget udah nonton sampai habis. Gue harap keadaan cepat membaik dan kita bisa segera nongki bareng lagi. Mari kita ngumpul.